Nah, ketika kita menyadari ada bisikan yang kurang baik, mesti kita lawan dengan kalimah la ilaha Illallah. Nah, fungsi zikir kalimat la ilaha illallah itu dalam thariqah itu. Podcast Tanjakan, tanya jawab dadakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk berdakwah di dalam podcast Tanjakan ini bersama saya Denny dan juga Ustadz kita yang ganteng dan ciamik, Ustadz Muhammad Sams Arijal, dan sebelah sana ada Babang Kodir, yang sebelah sana lagi ada Bapak Jimmy, Ketua DKM Mushola Al Khairat. Halo. Dia adalah newcomer. Oke, untuk kali ini kita akan bahas tentang penyakit hati. Oh, jadi biasanya tuh baterainya lemot. Kita tanya security kan suka pakai hati tuh. Break. Itu hati. Oh iya, sorry, bukan itu ya? Bukan. Oh iya. Hati itu yang dibakar. Sate. Oh, sate. Hati nih. Hati. Hati. Oke, daripada berlama-lama, Dit yang tadi potong aja, Dit, nggak penting banget. Oh ya. Oke, malam hari ini tema podcast kita adalah penyakit hati, yang dimana penyakit hati ini pasti banyak dan sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Apa aja sih penyakit hati? Terus bahayanya apa aja sih penyakit hati? Dan bagaimana solusi atau cara agar kita bisa menjauhi atau bahkan kita bisa menghilangkan penyakit hati di dalam hati kita pastinya. Ya, nanti akan dijawab pertanyaan-pertanyaan itu sama Ustadz Denny. Salah. Ya, baik. Jadi Ustadz Rijal untuk pertanyaan tadi akan dijawab oleh samping saya. Silakan Ustadz Rijal. Pertanyaannya belum. Oh iya. Gue mau jawab apa nih? Penyakit hati diantaranya ujub, iri, Ya. dengki, apa lagi? Sum'ah, Sub'ah, namimah, namiroh. Bukan. Namiroh mah temen SMP gua itu. itu membeda. Oh iya. Tahun Ya SMP pokoknya lu. banyak lah itu. Jadi ada yang kalau orang-orang sekarang ngomongnya seneng melihat orang susah melihat orang seneng gitu kan. Itu gimana kalau ujub ya? Ujub bisa dikatakan ujub, kan ada ulama bilang ujub adalah perbuatan yang menggerogoti amal kita. Itu cara menghindari ujub, bisa dikatakan ujub tuh kapan saatnya gitu, apa menangkalnya, apa gimana caranya biar hati kita bersih? Oke. Sifat ujub ini salah satu ciri yang paling utama adalah ta'zimun nafs, mengagumi diri sendiri. Apapun kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita mengagungkan diri kita dengan kelebihan itu supaya sehingga kita ini lupa kepada Allah Ta'ala. Itu disebut dengan ujub. Nah, sebelum kita masuk ke situ nih, betapa pentingnya kita ini membersihkan hati. Sebab Imamul Haddad tuh bilang, la sa'adatu fid dunya wal akhirah illa liman taharahu wa zakahu anir radha'il wal qaba'ih. Artinya Ada di bawah ini. Nah, gitu. Ada subtitlenya. Di bawah ini terbalik tapi tulisannya. Jadi kata beliau tuh nggak ada kebahagiaan buat siapapun di dunia ataupun di akhirat kecuali buat orang-orang yang senantiasa membersihkan hati dan jiwanya daripada kotoran-kotoran. Kolbun salim. Nah, itu. Nah, itu cara untuk membersihkan itu apa aja? Kalau saya biasanya Rinso. enggak dong. Saya pakai Soklin saya. Soklin. Tapi sebelum masuk ke itu, saya mau kasih tahu dulu ya. Ada yang pamer nih handphone 2 ditumpuk-tumpuk. mana? Taruh belakangan ya. Ujub. Ustadznya ujub. Enggak, ini tahadus beni mah namanya. Oh Tahadus iya, beni iya, mah. iya, iya. Iya, begitu. Lewat zikir atau selawat ya kan. Oke. Jadi
membersihkan hati itu tidak bisa kalau selain dengan thariqah. Jadi harus thariqah, harus tasawuf, sebagaimana fungsi daripada thariqah tasawuf ini sebagai tasfiyatul qulub wa tazkiyatun nufus, ngebersihin hati, ngebersihin jiwa. Tapi sayangnya istilah tarekat ataupun thariqah yang sekarang masyhur, thariqat itu supaya kita dibacok ngemempan. Kebanyakan sekarang tarekat itu diistilahkan suatu ilmu bagaimana caranya kita membuka aura karismatik, bisa kebal dibacok, bisa terbang dan selain-lainnya. Bisa Padahal tahu bukan orang itu. begini. Iya, begitu. Nah sebenarnya tadi balik lagi gitu. Kalau misalnya kita orang awam, kita pengen bersihin hati, tapi kita nggak ikut tarekat, itu ada nggak sih amalan atau suatu bacaan yang memang kita nggak mau nih, kita belum ikut tarekat, tapi kita pengen berusaha ngebersihin hati kita. Ada nggak caranya seperti itu? Gini, ketika kita punya guru, kemudian kita bermulazamah dalam arti kita bergaul dengan orang soleh, secara zahir mungkin kita nggak dibaiat tuh, nggak dibaiat thariqah A, B, C, D, E, F gitu kan. Tapi dengan kita bermulazamah dengan guru tersebut ada satu ijazah seperti wirid sholawat ataupun la ilaha illallah dan selain-lainnya, kemudian diajarkan adab-adabnya, itu sebetulnya tanpa disadari kita mengikuti tarekat beliau, jalannya beliau sampai kepada Allah kita ikutin begitu. Itu kenapa di lagu Opik ada 5 tombol hati, itu salah satunya berkumpul dengan orang soleh. Mungkin secara pendalamannya berkumpul dengan soleh, insya Allah kamu akan soleh. Kalau bergaul dengan tukang minyak wangi akan wangi, akan bau jengkol, akan bau wangi juga gitu. Iya gitu-gitu. Masya Allah. Nah selain ujub kan banyak juga tuh. Selain itu ada ujub, ada ria, ada sum'ah, ada namimah masuk ke dalam kategori nggak, ngadu domba itu salah satu penyakit hati. Karena kita lihat di lingkungan sekitar kita itu pasti biasanya dalam setiap perkumpulan, dalam setiap kumpulan dominannya kita akan membahas orang inilah, si inilah. Nah, apakah kita masuk ke dalam kategori yang penyakit hati itu juga? Gitu loh maksud saya. Oke, jadi gini. Ini kita bahas dari awal nih. Hati ini adalah organ yang Allah berikan kepada manusia, fungsinya satu. Untuk ma'rifat kepada Allah, kenal kepada Allah. Makanya gini, sering saya bilang, mungkin gak semua orang itu dilahirkan di alam dunia ini dengan kondisi ekonomi yang baik. Gak semua. Atau maaf ya, gak semua orang juga dilahirkan di alam dunia ini dengan fisik yang sempurna. Maaf ya, kan ada yang berkebutuhan khusus kan seperti itu. Tapi semua manusia itu diberikan hati yang sama. Adilnya Allah Ta'ala di situ, karena emang fungsi modal untuk mengenal Allah Ta'ala ya ini kolbun, hati. Nah, kata Imamul Haddad begini, Ustaz. Kalau hati ini sudah keras, enggak diajak buat sebagaimana fungsinya, enggak digunakan sebagaimana manfaatnya, rusak dong. Ya. Ente punya laptop, ente enggak nyalain. Belum punya. Ya, dia kesini aja yang kita nangis bareng-bareng dulu. Yang punya, ente punya, ente punya. Ya itu. Enggak penting banget kita bahas-bahas ini. Ini lanjutin Ustaz. Ya, lanjutan. Lu suka motong-motong aja. Iya, tentang daging. Oke, ente punya laptop, ente taruhlah ente punya. Iya, amin. Amin. Udah dulu. Ente enggak nyalain 3 bulan, rusak enggak? Tergantung laptopnya. Oh, malah ngomongin laptop. Maaf lanjut. Ente jadi sales laptop sih. Kayak jadi Ratu Plaza nih. Ini sales laptop dia. Rusak kan tuh laptop karena nggak difungsikan sebagaimana fungsinya. Nah, begitupun hati. Kalau ini hati nggak dipakai buat zikrullah, nggak dipakai buat mengingat Allah Ta'ala, ini hati nanti bakal keras. Kalau sudah keras, ghalzul qalbi wa jumuduhu, dia bakal keras, membeku, sehingga akhirnya nih hati sangat responsif sekali kalau diajak ngomongin orang. Sangat defensif sekali kalau diajakin ngomongin akhirat tuh. Iya, bayangin dah. Fenomena sekarang nih, kalau ngomongin keburukan tetangga 3 jam kurang. Betul. Benar.
Tapi kalau dengerin nasihat 30 menit, masya Allah. Mental ya? Masya Allah. Jadi kayak Masya Allah. cermin, jadi menolak cahaya masuk gitu kan. Iya benar. Jimmy ada yang mau ditanyakan? Iya, saya dulu ya. Iya boleh. Oh, nungguin Pak Denny dari tadi. Sementara- Soalnya kita ngeliat tuh bertiga mulu ya. sementara Dia begini dong Jimmy ya, nanya, dari kita tadi. tidur dulu ya. Iya boleh. Saya pikir dia sakit nahan mah gitu. Oke, saya ngeles dulu dikit. Enggak, Silakan Pak tadi, Jimmy. tadi Ustadz bilang kan tentang apa namanya kelembutan hati Ustadz. Oke. Nah, apakah itu sama dengan ada orang yang kadang-kadang susah nangis Ustadz? Susah nangis. Nah, apakah orang yang susah nangis itu bisa dikategorikan orang yang keras hati atau bagaimana? Ciri-ciri yang orang yang keras hati dengan orang yang lembut hati itu seperti apa Ustadz? Oke, baik. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam salah satu hadisnya biasanya sepaket. Orang kalau udah keras hati ya susah nangis. Kepekaan dalam diri kita seperti panca indera, salah satunya adalah lidah kan untuk mengecap gitu. Kita bisa membedakan antara asin, manis, pedas, Oh iya. pahit. Pedas, pahit, apalagi anta ini itu saya semua. Iya. Boleh. Iya. Udah pokoknya ente semua dah. Iya, ya makasih ya. Borong. Ya, balik dulu ya. Tapi jangan jelek dong. Oh, iya. Kalau kita sakit umpama Pak Jim, maaf nih. Kita umpama jangan kita ada siapa gitu kan. Iya. Orang tipes gitu kan. Biasanya kalau orang sakitnya itu parah, tipesnya itu parah, makan apa aja pahit. Betul. Lidahnya Nggak enak. mati, rasa. Nah, ketika hati ini udah keras, hati ini punya kotoran dan lama tidak dibersihkan, dia nggak bisa merasakan kepekaan ibadah. Dia ngadep siapa? Sekarang gini Pak Jim, La ilaha illallah. ada orang baik banget ke Pak Jimmy. Mm. Pak Jimmy tiap hari dikasihin duit, dikasihin hadiah. Tapi orang ini nggak Pak Jimmy kenal dan beliau merahasiakan identitasnya. Tiba-tiba suatu hari Pak Jim, orang yang tiap hari ngasih hadiah ke Pak Jimmy mau ketemu, Oke. haru nggak? Haru. Kalau kita ketemu ngapain? Ya Allah Pak, terima kasih banyak. Terus kalau kita ngadep Allah Ta'ala, emang kita nggak berterima kasih dengan apa yang kita punya dari awal sampai sekarang? Apa itu nggak cukup buat meneteskan air mata Betul. kita Betul. kepada Allah Ta'ala? Yang membawa kita ke titik ini sampai hari ini bukannya siapa-siapa. Balillahu yamunu alaikum. Allah yang paling berjasa kepada kita. Kayaknya itu aja udah cukup deh menumbuhkan kepekaan di hati kita, merasakan hudur bersama Allah Ta'ala. Begitu Pak Jim. Siap. Iya. Jadi iya, memang ya untuk kelembutan hati ya. Terkadang nangis emang kadang susah ya Pak Jimmy ya. Betul, kadang-kadang Gitu. malu nangis. Tapi kalau kita misalnya suatu musibah yang besar itu kita bisa nangis ya. Iya. Gitu. Enggak, Ya. belakangan saya kalau Hah? ngobrol sama orang tentang kebaikan Allah gitu, kadang sampai kemeng mau nangis gitu ya. Kembang tuh bukan yang ditabur. Keinjak kali ini kakinya. Kembang katanya. Beli kembang di pasar. Enggak, kebetulan pas lagi ngomong jantung saya pencet sendiri. Oh, sakit ya? Oh iya, ternyata saya gini-gini gitu. Iya. Offset nih orang nih. Ini mestinya nggak di sini nih. Ngatur wasit yang kemarin malam tuh. Saya harusnya nggak di sini, saya di sini harusnya. Besok Menjawab beliau. nih. batuk. Salah. Apa di depan sini ya, sorry. Dipinggirin dulu. Iya. Kalau batuk bukan dimajuin. Iya, betul. Berarti kayak di Al-Baqarah ayat 7 ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, itu termasuk keras hati itu ya. Nah, kalau di khotam ini nisbatnya kepada orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Hmm. Kalau kita orang-orang beriman kena kotoran doang tapi tidak di khotam. Kotornya ditutup begitu daripada keimanan. Nah, karena ini kotor doang nggak perlu telur mesin, bersihin aja pakai karbu cleaner. Oh, jadi cuma plak-plak kerak gitu ya. Iya, kan masalahnya gini. Punya asuransi? Punya. Enggak. Sian Itu BJPS. Enggak ada. Belum saya bayar. Oh, Udah lama. punya alhamdulillah. Nah, kita semua mentingin kesehatan jasmani. Betul? Betul. Kenapa? Karena kita nggak mau yang namanya Sakit. Ya. Padahal maaf nih, iya sama, saya juga nggak mau yang namanya sakit jasmani, nggak mau, pengennya sehat terus. Betul. Mudah-mudahan biar modal ibadah kan begitu. Betul. Tapi seburuk-buruknya resiko penyakit jasmani paling tinggi apa? Meninggal. Kematian. Meninggoy. Matinya selesai, hidupnya selesai, penyakitnya Hilang. Hilang, selesai. iya. Tapi kalau penyakit hati, sum'ah, riya, ujub, takabur dan selain lainnya,
Sampai pengadilan Allah. Nah, matinya selesai penyakitnya ke bawah, Iya, diadilin di betul. sono. Berarti kalau dokter sama ulama harusnya lebih Mahal, bukan mana nih? mahal. Dia yang ngomong. Lebih mahal mana? Saya nggak ngomong nih. Lebih mahal ulama. Tapi memang zaman sekarang kalau kita lihat orang itu cenderung kurang untuk bersemangat untuk mendalami ilmu-ilmu agama gitu. Yang kita lihat di lingkungan sekitar gitu, kayak misalnya di sekitaran kita ada kajian, ada majelis dan lain sebagainya, itu pasti biasanya kehitung jari Iya. gitu. Beda ketimbang acara-acara mungkin nasional dan lain sebagainya, itu bisa hadir semuanya gitu loh. Sampai saya ini dir. Apa tuh? Ini sendiri ya. Apa sendiri? Pengamatan sendiri dan menilai sendiri. Ada Muslim PHBI yang ke musola kalau ada peringatan hari besar doang. Ya betul, Terus benar, di lingkungan. Muslim Komadiah yang alhamdulillah sholat, tapi sholatnya nunggu qomat selesai. Ya. Gitu. Terus ada lagi yang apa ya? Muslim. KTP Muslim, Ya pokoknya udah Islam KTP. enggak, dia Islam kakak. Oh kakak, Iya, udah bukan KTP lagi. bukan KTP lagi. Aduh, mau ngomong apa tadi jadi lupa, dipotong-potong musik. Yaudah, matiin aja laptopnya deh. Makanya fungsinya saya di sini memisahkan dua orang yang besar ini nih. Ya meskipun saya paling kurus di sini memisahkan dua orang besar ini nih. Justru kalau Ustadz nggak ada, kita berpelukan. Bener kata lihat habis kan berdua. Aduh. Jadi memang Pak Ustadz Rijal, memang penyakit hati ini bahaya banget dalam kehidupan kita gitu ya. Tapi terkadang kita ngerasain bahwasanya di dalam hati kita kadang suka masih ada rasa iri gitu Nah, dengan sesuatu yang Allah berikan buat orang lain gitu ya. Walaupun terkadang kita ingat, oh iya itu pemberian Allah, Iya, tapi itu. kok enak banget ya dia begini gitu. Ah lu mah enak hidupnya, kerjanya di sini, wah penghasilan lu gede gitu, Suka dan lain membandingkan sebagainya. Nah itu masuk ke dalam kategori penyakit hati juga nggak yang begitu tuh? Itu kan hasud. Nah makanya tadi kenapa Imamul Haddad mengatakan la sa'adatu fid dunya wal akhirah illa liman taharahu wa zakahu 'anil qabaih wa radha'il. Enggak ada kebahagiaan buat seseorang kecuali orang itu mau membersihkan hatinya. Contoh deh, kerugian apa sih yang kita dapat kalau kita nggak ngebersihin hati? Hasud nih. Kita hidup dengan rizkinya Allah Betul. yang diberikan kepada Kita. kita tidak akan pernah bahagia selama kita hidup dalam bayang-bayang rizkinya orang lain. Iya. Saya jadi ingat pesan Gus Baha tuh bahwasanya Masya Allah, kunci beliau. kebahagiaan seseorang itu adalah jangan melihat kebahagiaan orang lain. Itu dia. Masya Allah. Sama kayak tadi pagi saya kan ngisi tafsir tuh. Itu babi tentang faraid, tentang mawaris, hukum waris. Kebanyakan kita kan gini, melihat status harta warisan itu siapa yang menerima, Iya. bukan siapa yang meninggalkan. Mm-mm. Timbul kalimat, dia mah enak amat ya, menerima warisannya banyak Warisan. banget, hubungannya lega banget. Tapi kita tidak melihat orang tua yang meninggalkan harta. Coba kalau kita lihat, ya Allah begitu ya dunia. Kita nyari capek-capek, kita mati, yang nikmatin siapa? Ahli waris. Iya, betul. Tapi yang kita lihat siapa yang nerima, enak banget dia mah, tuh kan ujung-ujungnya hasud. Ya Allah. Iya, kalau yang nerima amanah, kalau yang nerima keluarga malah pada berantem gara-gara harta itu yang meninggalkan juga. Itu nggak boleh. Kalau yang nerima amanah kemudian tiba-tiba yang nerima sama teman, nggak boleh. Apalagi sama temen sama Abdel. Oh temen ya. Oh besok dia ikutan nih podcast di sini. Iya. Jadi artinya memang sebenarnya Pak Ustadz ya, kalau kita punya penyakit hati itu bisa menggerogoti amal ibadah kita. Tadi- Atau bahkan bisa menghilangkan seluruh amal ibadah kita bener ya. Nah itu yang tadi saya tanyain. Silakan dijawab Ya, juga. Tadi di Al-Minah Husainiyah dikatakan riya deh, Iya. sumun wa qatilun wa muhbitun lil amal. Dia racun, pembunuh, penghapus dalam setiap Ya amaliyah. Allah. Karena begini, kita terjangkit penyakit riya. Amal ibadah yang kita lakukan buat selain Allah dong. Ada pahalanya. Selain Allah bisa ngasih pahala? Enggak bisa. Mengharap dari mana pahala? Kita ibadah karena ya selain Allah. Sementara yang bisa ngasih pahala cuman Allah. kita ibadah karena supaya kelihatan PRT umpamanya. Ini mah kita ibadah supaya diagungkan di masyarakat. Masyarakat punya pahala? Enggak. PRT punya pahala? Enggak. Yang punya pahala siapa? Allah. Kita dapat pahala selama kita ibadah hanya untuk Allah. Nah, begitu. Nah gini nih Tati, misalnya ya, kan kita lihat nih, terkadang ada kita dalam satu lingkup tongkrongan atau perkumpulan gitu, kita, wah dia bahasa agama, tapi sebenarnya kita lihat
dia mungkin sholatnya masih belentang-belentong, tapi seakan-akan menurut kita dia paham banget dengan agama gitu. Terus di hati kecil kita lu dalam hati lu aja sholat belentang-belentong lu, sholat aja lu kalau udah mau mepet-mepet. Dalam hati kita itu masuk ke dalam kategori apa tuh? Di hati kita tuh kategorinya apa tuh? Kebanyakan kita gini, ketika kita sudah mampu menyelamatkan lisan dari ghibah atau menyakiti hati orang lain, ini kadang hati belum selamat. Ini kita nggak ngomong nih, iya, pindah tempat ngebatin doang. Pindah tempat nih ngomonginnya, tadinya di lisan pindah ke hati. Selama kita ngomong di hati tidak dicatat sebagai dosa, tapi hal tersebut menghalangi hati kita untuk memandang Allah. Nah itu saya kadang-kadang itu suka nongol sendiri ya. Apanya? Bisikan itu ke hati gitu. Kadang saya Udah malam ini. jadi suka baca istighfar gitu. Misalnya lagi ngapain gitu, nunggu sebentar ya, mungkin sekitar 30.000 istighfar saya baca gitu. Dihitungin. Ya, Ente gua ngitungin? nitip, kalau malu gue nitip lu itu ini. Iya, kayak lagi sholat kan suka ada bisikan gitu apa, tiba-tiba nongol, yang nggak kita pikirin nongol sendiri gitu. Saya buru-buru istighfar gitu. Itu nggak dihitung ria gitu kan? Dalam tasawuf itu kan ada yang namanya mujahadah. Dalam arti kita bersungguh-sungguh mau melawan nafsu-nafsu yang kurang baik. Seperti tadi, kita ini kebanyakan memandang orang dengan bi'ainil istisghar wal istighfar, memandang orang kecil, remeh segala macam. Karena tadi kita lupa melihat status orang tersebut sebagai makhluknya Allah Ta'ala. Contohnya gini nih, ini ada handphone jelek banget nih, udah pada baret nih. Ini tombolnya aja ente lihat udah beda kan, udah bukan bawaannya nih. Handphone lama emang ketahuan. Ente Udah ketahuan? ente terganggu nggak dengan kondisi handphone saya yang begini? Enggak. Kenapa? Karena punya ente, Betul. bukan punya aneh. Betul. Kita tidak akan terganggu dengan kekurangan orang selama kita melihat orang itu adalah ciptaannya Allah, bukan punya kita. Sama-sama umat Nabi Muhammad. Iya. Tapi kadang kita kan kadang suka kesel aja gitu ya. Jangan kesel-kesel. Enggak begitu Pak Denny. Misalnya kadang kita ya, wah dia seakan-akan ngerti banget tentang agama gitu loh. Tapi kita lihat di pandangan kita, Ngerti banget agama tapi agak-agak gimana gitu. tapi kok lu ngomong agama tapi lu aja sholat masih begitu. Tapi kita nggak ngomong ya. Iya. Kita ngebatin doang. Iya. Sholat lu masih begitu. Lu Kadang kita nggak mau aja ngebatin balas itu. gitu. Itu masuk takabur nggak? Ah itu maksud saya tuh. Itu masuk ke dalam Oke. takabur nggak dalam hati kita tuh? Ngerinya kan begini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga orang yang di hatinya ada Kecil. kesombongan meskipun sebesar biji dzarrah. Ya Allah. Dua nih ciri takabur tuh, botorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, ngeremehin orang. Nauzubillah. Ketika kekurangannya orang membuat kita merasa lebih, udah ciri kita ini terkena penyakit takabur. Harusnya yang kita lakukan, ya Allah, ini orang sayang banget ya Allah, ini orang punya ilmu, ini orang faham nih tentang agama nih ya Allah, mudah-mudahan dengan ilmu yang Engkau berikan kepadanya, Engkau juga berikan amal kepada dia. Allah. Doain biar dapat hidayah. Cakep banget begitu. Ngomong Suara lu suara berubah. serem amat. Hah? Berubah nih, bukan Pak Denny nih pasti nih. Apa ya? Kan saya bilang. Pakai cool fever ya. Jangan batuk. Pak Jimmy gimana Pak Jimmy? Mungkin Kalau pernah ngalamin tentang penyakit hati atau mungkin di sekitar iya kehidupan gimana? pasti itu. Sekarang kan medianya kan sudah ini sekali Ustadz. Kalau zaman dulu mungkin omongan yang nggak langsung kita terima. Nah sekarang kan medianya kan udah canggih-canggih dan kadang-kadang media itu memang sengaja untuk menimbulkan rasa iri itu. Kayak Facebook betul. itu kan orang YouTube. lebih banyak pamer segala macam gitu loh. Pamer Nah, kekayaan. ya, dalam pamer segala. dalam posisi sekarang kita kan juga nggak mungkin lepas dari itu, Ustadz, karena juga fungsinya juga banyak positifnya. Nah, tips-tipsnya itu supaya ya kita nggak terlalu Tertarik gitu, tertarik atau- dengan sosial media seperti itu bagaimana, Ustadz? Oke. Matiin handphone. Berikan kepada saya. Iya silakan. Apa yang saya harapkan. Udah itu jangan beliau ngomong. nih. Udah jangan ngomong. Berat. Kita tiang gawang. Jadi pertama kita perlu memfiltrasi apa-apa yang kita butuhkan untuk kita tonton. Kadang terus terang aja, kadang-kadang yang kita nggak butuhin malah kita tonton. Ya. Begitu. Sebab sekarang begini,
kita bicara masalah konten agama dan nih, Ya. bukan konten di luar agama. Ketika kita memutuskan untuk membuat konten tentang agama, kan niatnya sebagai menyebarkan dakwah tuh. Dakwah. Nah, kiblatnya konten kreator tuh harusnya siapa? Nabi Muhammad. Ya. Kadang-kadang yang jadi kiblatnya apa? Trending topic. Iya, FYP. Kalau mau viral mah gampang sebetulnya. Apa yang sekarang rame orang pada ribut kita bahas. Cuma kan buat apa? Ngotorin hati kita. Betul. Kenapa? Karena kita satu nggak ada hajat. Kita bukan lembaga yang bisa menyelesaikan satu masalah lembaga tertentu antara orang tertentu saling ribut. Kita bukan lembaga yang bergerak di bidang itu, bukan. Maka dari itu kita mesti melihat kondisi kita. Kalau saya melihat obrolan orang yang saling membenci, saya ikut membenci, tinggalkan. Tapi kalau saya mampu mendengar dua kalimat ini yang saling membenci untuk mengambil iktibar atau mengambil pelajaran dan mencari jalan keluar, silahkan. Oke. Gitu. Contoh gini, sekarang orang lagi pada rame ribut masalah nasab. Kita kan bukan lembaga yang ngurusin gituan. Kita nggak punya hajat buat ngurusin gituan, bener nggak? Betul. Jadi kita ngapain ngomongin gituan? Jadi kalau kata Imamul Haddad begini, kalau seorang ahli ilmu, ahli ibadah, dia bisa hancur amaliyahnya karena penyakit hati, terus gimana orang yang nggak punya ilmu, nggak punya amal, hatinya kotor? Ini maaf nih, kadang kita menemukan, ya maaf ya, orang nggak pernah ngaji, kemudian tidak pakar agama, tiba-tiba jadi mufti. Bisa mengatakan ulama ini hak, ulama ini batil lah. Dia bisa berfatwa gitu ya. Iya. Tuh, kadang-kadang kita dengan gampangnya mencaci, memaki di kolom komentar. Ya. Makanya kalau saya pribadi, kenapa saya nggak pernah membicarakan nasab begini? Kalau saya membuat konten tentang nasab, akhirnya saya mengundang komentar orang pro dan kontra. Betul. Akhirnya mereka mencaci di komentar saya. Mereka dosa karena saya mewadahi dengan konten yang tidak Allah. saya butuhkan. Menjadi wasilah untuk membuat dosa gitu. Betul, ya. al-wasail hukmul maqasid, usul fikih kan begitu. Perantara calok ya kebahagiaan Iya, hukumnya. cipratan semua. Gitu. Nah, ini kalau penyakit hatinya begini. Ini masuk penyakit hati nggak? Semua kita. Nah, nih. jadi gini. Belum. Oh ya, belum. Jadi jadi gini, Dit. Di sini Ustadznya. Kita sebelum bukan ya, oke. Jadi gini, ngapain sih? Jadi gini, Apaan sih? Gini apaan? Gini-gini aja. Gini aja. Dor. jam berapa? Oh, tidur. Ini mengenai ini Ustadz. Tadi kan sempat ngomong masalah menempatkan posisi gitu. Jadi tadi Ustadz bilang saya kenapa nggak membahas masalah nasab karena Saya nggak punya kebutuhan. betul nggak punya kebutuhan. Nah kadang-kadang gini kita harus tepat kapan ngomong dan kita harus tepat kapan berhenti ngomong gitu. Ya. Nah cuman kalau misalkan itu sesuatu yang positif, ada yang bilang gini, orang yang berilmu itu adalah orang yang nggak banyak ngomong sebetulnya. Nah, cuman kalau dia nggak ngomong terus gimana Ustadz itu? Artinya kan ilmunya nggak tersebar atau nggak tersampaikan kepada yang membutuhkan. Itu Ada juga yang bilang berbicaralah saat diminta, berhentilah sebelum diminta. Oke, jadi gini. Ini tengah-tengah nih. Kata para ulama, termasuk daripada tanda kebodohan adalah mengungkapkan semua yang kita tahu. Jadi kalau orang nyerocos saja mulu yang dia tahu dia ceritain semua, itu tanda kebodohan. Yang kedua, merupakan sifat mustahil bagi para nabi adalah kitmanul haq, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran. betul. Jadi diam secara totalitas pun tidak diperbolehkan. Iya. Karena ulama berkewajiban untuk menyampaikan ilmu kepada umat meskipun Iya. ada para aulia yang memang khumul. Tapi mereka kan tetap menyampaikan ilmu kepada santri yang bermulazamah kepada mereka. Iya. Jadi terkadang kita ini membela nafsu kita, membela kesalahan kita dengan situasi yang ada. Oh iya. Nafsu tuh jangan dibela. Nafsu kalau udah dibela tuh nafsu bakal bela kesalahan. Ujung-ujungnya bukan bela diri, tapi bela kesalahan. Kalau sudah bela kesalahan, ya sudah, nasihat susah masuk. Begitu. Orang yang benar berilmu dia nggak berani bilang saya ini punya ciri orang berilmu, nggak berani. Nggak berani. Begitu. Masya Allah. Oh iya, pertanyaan saya yang tadi itu
langsung dijawab penangkalnya. Maksudnya yang mau saya tanya itu masuk Dulunya penyakit hati nangis. nggak? Ini apaan? Nangis, jangan nangis. Suara saya lagi bagus nih. Lagi hilang. Sabar Pak Denny. Kalau saya bilang Begitu dia orangnya, saya sabar. lagi Batak. Batuk. Oh iya, batuk. Rambutnya nggak ada. Botak. Aduh, udah malam, udah malam. Itu kelapa. Batok. Batok lagi, aduh, udah. Masuk penyakit hati nggak? Jadi kalau kita mencari pakaian khusus batok Pekalongan, Itu batik. Batik. Salah, Ustaz. Itu batik. oh batik. Udah malam. Yang mana penyakit Iya, hati? tadi Mana? itu. Kadang itu lama saya hilangin, terus lama-lama Ada lagi. nongol lagi. Itu. Bisikan Oke. Serena, bisikan setan gitu. Bisikan Serena. Biskuit. Biskuit. Jadi gini, yang namanya kita punya hati itu nggak pernah terlepas dari pembisik. Ya, iya. Luas wisu. Iya. Maupun yang baik ataupun yang jahat. Karena kan kata Nabi Muhammad nih, hati punya dua tempat, punya dua kamar. Satu diisi sama setan, satu diisi sama malaikat. Kalau kita pakai buat zikir nih, setan gak berani dia bisikin was-was ke dalam hati kita. Buat orang-orang kayak kita kan kadang-kadang kita banyak lupa ya sama Allah Ta'ala. Ketika kita lupa kepada Allah Ta'ala, ya udah dia masuk tuh bisikan-bisikan itu. Nah ketika kita menyadari ada bisikan yang kurang baik, mesti kita lawan dengan kalimah la ilaha Illallah. Nah fungsi zikir kalimat la ilaha illallah itu dalam thariqah itu untuk Membersihkan hati. plak-plak. bukan buat meninggikan diri sendiri di atas masyarakat. Oh saya ini zikir la ilaha illallahnya 10.000. Wah bukan Saya nih begitu. Ustadz nih. Begitu. Iya kan? Waduh. Kadang lucunya Kita gini jangan ya. so tahu. Bukan. Nah, Belum. belum. Kadang lucunya gini. Ini belum. Kira mau ngejok. Orang nih kan kadang ibadah. Iya. Ya. Kalau ibadah kan kita menghambakan diri Iya. Kalau kepada ini Allah. Abdullah. Allah. Nah, berarti yang hamba siapa? Kita. Yang Tuhan siapa? Allah. Tapi kebanyakan orang setelah ibadah malah mencuri sifat-sifat Tuhan. Contohnya. Takabur sifat Tuhan, kayak dia curi. Ya, ya. Nah, jadi takabur kepada manusia yang lain. Nah, ini berarti ada satu trouble dalam ibadahnya. Kenapa? Karena hatinya tidak diikutkan. Nah, begitu. Artinya ketika ada besitan seperti itu kita langsung istighfar Istighfar. aja. Betul. Solusi terbaik kayak gitu. La ilaha illallah. Kalau astagfirullah, bagi saya astagfirullah. kalimah yang paling luar biasa, yang paling efektif untuk jadi ketularan. Sama. Nggak ada minum nih. Nular. Aku sembuh. Dit, ini orang-orang kasih minum apa ya? Nggak ada minum deh. Nah, jadi kalimat yang paling efektif itu untuk mengalahkan bisikan-bisikan yang kurang baik ya tadi kalimat la ilaha illallah. Kadang kan namanya besitan-besitan itu Selalu suka ada. timbul gitu, Biasa. nongol gitu. Bahkan lagi sholat. Bahkan lagi sholat. Lagi sholat istighfar tapi dalam hati ya nggak apa-apa itu kan. Besitan. Nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Itu orang gimana sih sholat gitu amat gitu. Makanya jangan kita percaya omongannya dia nih. Umpamaan, oh si Anu begini nih, kadzabta ya aduwallah. Bohong loh. Mesti kita gitu, jangan kita percaya. Kalau bisikan yang kurang baik kita percaya, kan melahirkan sifat yang kurang baik. Umpama hati kita membisikkan kekurangan orang, kita percaya, menyombongkan diri, merendahkan Nah, tapi kalau kita nggak percaya, sama aja. Saya ciptaan Allah, dia ciptaan Allah. Kita nggak tahu akhirnya. Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Gitu. Intinya kita udah mau mencoba baik, bersihin hati. Kalau masih nongol-nongol juga ya istighfar terus aja gitu ya. Iya. Gitu. Astagfirullah. Apa itu Dit? Apaan tuh? Wih, dibawa ke sini. Alhamdulillah. Iya. Nggak pakai iklan ini mah. Mana yang mau diinin? Apa Oke, ini? Selamat datang. Selamat menikmati, Selamat selamat datang. Ini nama panjangnya. Selain selamat, nama panjangnya selamat menikmati. Oh, bener. Panggilannya mati. Panggilannya mati. Bang mati. Iya, Pak Jimmy mau nanya lagi, Ya, silahkan. silakan Jimmy. Belum Belum ada. Kasih dia. Gitu. Oh, iya, Boleh, dia apa mau- Dit? yang mau lewat tadi apa tuh? Nggak ada. Oh nggak jadi. Nggak Nggak ada. jadi. Oh. Nggak Orang ada. suka halu Belum emang. ada. Belum ada yang mau Setengah 2 lewatnya. Belum Enggak ada. itu tadi ada yang mau ngiklan. Oh, itu nanti di ntar. akhir. Iya. Ntar. Nanti di akhir. Oke. Arti ikhlas tuh bisa nggak diartikan apa yang sudah kita perbuat kita lupakan, nah itu artinya ikhlas. Oke. Kalau kita bahas ikhlas dalam Al-Adhkar An-Nawawi itu kan tarkul amal
min ajlinas riyaun. Meninggalkan amal karena manusia riya. Contoh nih, kita mau melakukan satu ibadah, ternyata sepi, kagak ada orang, nggak jadi tuh beramal, tuh riya tuh berarti. Paham ya? Pengen ada saksi gitu ya. Nah, iya. pengen ada yang lihat begitu. Dia nggak puas dengan penglihatan Allah, makanya dia menuntut dirinya supaya kelihatan orang. Padahal innallaha bima ta'maluna basir ya. Nah, gitu. Wal amalu li ajlinas syirk. Dan beramal karena manusia syirik. Nggak mau ibadah nih. Tiba-tiba tuh di pengajian ada DPR datang. Wah, door prize nih. Datang tuh pengajian, syirik. Syirik. Kok Syirik. kenapa syirik? Karena asal muasal yang mendorong dia melakukan kebaikan Bukan karena adalah Allah. DPR. DPR Tuhan bukan? Bukan. Nah, ketika kita menyekutukan Allah dengan selain Allah, syirik namanya. Contoh gini. Punya HP baru nih. Wah, ramai berapa tuh? 25,5 umpama begitu. Waduh, tuh Wah, Iya, bener. syirik ente. Nah, kita kan sering menggunakan bahasa itu kan, syirik iya, ente. iya. Artinya ente pengen punya sama HP kayak yang saya punya. Menyamakan serikat, paham ya? Jadi kita ketika beramal karena DPR tadi, kita menserikatkan Allah dengan DPR. menyetarakan Allah dengan Wah, menyekutukan. begitu. Nah, begitu. Nah, kata Nabi, ikhlas itu selamat dari keduanya, dari riya dan juga syirik. Nah, tadi kalau satu wahid isnuin salasah, dia nanya apakah termasuk ikhlas itu kita melupakan amaliyah kita. Gini, para ulama jelasin gini, salah satu tanda amal ibadah yang diterima Allah, lahirnya akhlakul Karimah. itu kita umum dengar ya. Saya mau jelasin yang lebih detail gini. Salah satu tanda amal yang telah diterima Allah, amal itu sudah tidak berada dalam diri kita. Maksudnya? Udah nggak keinget-inget. Kan udah disetor ke Allah. Kalau udah diterima Allah kan adanya di sono. Ibaratnya udah nggak di sini. Nggak diinget-inget gitu. Akhirnya gini kan, kalau kita ibadah nih tahajudnya masih nempel di sini. Saya nih ahli tahajud. Nah, kita puasa sunnah nih masih nempel di sini. Saya nih ahli puasa sunnah. Lah itu amal buat ta'zimu nafs atau ta'zimullah, untuk mengagungkan Allah atau mengagungkan diri sendiri. Kalau kita untuk mengagungkan Allah, kita serahin sama Allah Ta'ala, kita tetap hamba. Meskipun adanya di hati, dan itu yang nongol sendiri, bukan yang kita pengenin gitu ya. Bagaimana contohnya? Nongol misalnya, wah ini saya ahli tahajud, saya ahli puasa sunnah. Itu Nongolnya di pengakuan itu nongolnya dengan sendirinya tanpa kita mau gitu. Ya, itu bisikan-bisikan itu. Nah, itu mesti kita lawan dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, begitu. Jadi kalau kita tetap merasa kita ini hamba, kita nggak mungkin merendahkan orang dengan tahajudnya kita. Kita nggak akan merendahkan orang dengan puasa sunnahnya kita. Kadang gini, maaf. Buat kita orang yang tiap hari pakai sarung, pakai koko begini, pakai peci, nggak jadi jaminan kita lebih mulia dari orang-orang yang di jalanan. Betul. Sebab begini, bagi saya banyak ilmu yang nggak bisa kita dapat di kitab, tapi kita dapat dengan bermulazamah kepada orang. Oke. Karena bisa jadi orang soleh itu kadang-kadang pakaiannya biasa aja, padahal dia nyimpen ilmu yang luar biasa, begitu. Sehingga jangan sampai pakaian-pakaian kita ini menjadi satu kesempatan untuk merendahkan orang. Adapun kita berpakaian begini, sombong banget pakai. Kadang ada aja orang begitu, niat kita begini diskriminasi. Wah, lagu-laguan pakai sorban gitu. Jadi gini, kita orang ini pengen mati yang baik, husnul khotimah, ya enggak? Amin. Karena kita pengen mati yang baik, yang mesti kita bangun kebiasaan yang baik apa yang buruk? Yang baik. Kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaan yang baik pakai sarung apa kolor? Pakai sarung. Sarung, pakai peci apa tapi hip hop? Tapi hip hop. Salah. Lagi serius dir. Iya. Peci lah. Kalau kalian pakai sarung tapi nggak pakai kolor gitu. Enggak, dia kolor pakai helm. Nah, Pakai jadi peci. kita ini sedang membangun kebiasaan baik Nah, supaya itu. kita mati baik begitu. Bukannya mau kelihatan seperti ustadz apa gimana? Bukan, kalau ini Sebagai kan apa, pagar diri gitu, benteng ya. kalau ini sih pagar betis. Oh iya. Ada lagi Pak Denny? Masya Allah, luar biasa malam hari ini topiknya ya. Penyakit hati, emang ini yang sering kita rasakan di lingkungan sekitar kita pastinya. Belum lagi 1 jam lah kayak minimal gitu. Iya. Biar kayak open the door. Syirik. Kenapa sih itu harus dibagi satu? Ada khof, ada syirik yang ringan, ada Syirik khofi, ada syirik itu ya. juga kemarin kamu mengatakan
seperti itu, maksudnya kalau misalnya kita istilahnya mendahulukan ini, misalnya handphone dibanding dibanding Allah gitu, maksudnya Allah sendiri itu nggak sirik masuknya, itu gimana? Oke, bahasa syirkul khafi atau syirkul asgor, syirik kecil atau syirik ringan ini Nabi sendiri yang mengatakan, mengistilahkan riya sebagai syirik kecil ataupun syirik ringan. Sama kayak kita beranggapan gini, kita sakit kepala nih, beli obat ke warung, kita minum itu obat, manjur banget nih obat, itu syirik khafi itu. Itu masuk ke dalam kategori syirik. Emang obat bisa kasih manfaat, bisa kasih mudarat? Kan kadang kita seringnya begini nih, duh pala gue pusing minum apa ya, minum Panadol aja tuh, insya Allah ini sembuh. Ntar loh. diedit nih, endorse lagi Panadol. Lu bukannya kalau sakit minumnya obat nyamuk? Minum patit Itu sakit hati. Oh, Kalau iya. sakit hati dia pakai obat nyamuk biasanya. salah. Oke, ini sekarang penyakit hati. Episode selanjutnya kita akan episode 2 berarti penyakit hati-hati. Bisa. Gila dokter dong. Bukan Ustaz. Udah tutup Ya dulu, balik Gir. lagi tadi apaan tuh? Tadi aduh nanya apaan tadi? Panadol. Buka Iya, J- lupa gue. Jadi di dalamnya tuh ada paracetamol. Ya misalnya kayak gitu itu berarti masuk ke dalam kategori syirik ya. Syirik khafi. Misalnya kan, waduh pala gue puyeng mulu minum apaan ya? Minum ini gitu kan. Insya Allah sembuh gitu. Nah, dan insya Allah sembuh itu nggak masuk syirik. Gini, kalau kita meyakini minimalnya obat ini sebagai sabab musabab, Wasilah. cukup. Ya Allah, alhamdulillah dengan perantaraan obat ini Engkau berikan aku kesembuhan. Cakep kalau begitu. Lupa. Nggak sadar karena tadi terus terang aja kita kurang baca la ilaha illallah, itu doang iya, kuncinya betul. udah. Kita makan nasi nih. Aji gila nih nasi pulen banget, kenyang banget perut gua. Itu syirik khafi. Itu masuk syirik tuh. Syirik khafi. Emang nasi bisa kasih kenyang? Iya. Jadi yang disebut dengan syirik adalah kita menganggap yang selain Allah ini bisa melakukan fungsinya Tuhan. Berarti harus Kayak hati-hati. misalnya minum, aduh, alhamdulillah seger banget nih kelapa. Ya, yang disebut kelapanya tuh. Begitu. Berarti benar-benar harus hati-hati ya. Ya itu dia. Tapi kalau diiringi dengan alhamdulillah, ucap syukur gitu masih kategori syirik lah. Imamul Haddad dibilang begini, tidak disebut yang namanya taubat cuma ngomong astagfirullah, tidak disebut sebagai bersyukur cuma ngomong alhamdulillah tanpa hati yang hudur, hati yang hadir. Kadang-kadang kan begini, kita istighfar cuman kenapa anak gajan mulu. Astagfirullahaladzim, tong dari pagi sampai sore tuh kan, mama kan pada begitu tuh. Dia nyebutnya astagfirullah tapi hatinya marah-marah. Ngomel ya. Oh, kayak dibilangin ya. Oh begitu. Kadang-kadang kita alhamdulillah tapi hati kita mah kepada kelapa tadi. Oh, berarti emang ya itu yang sering kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari lah, Tat. Karena kan- Gitu. Jadi memang ternyata itu bisa masuk ke dalam kategori syirik kecil gitu. Iya. Mungkin kita banyak lupa dan mungkin belum tahu gitu hal-hal seperti itu. Iya, karena semalam saya bilang bahwa kewajiban pertama yang kita kaji dalam agama ini ilmu tauhid. Kadang maaf aja orang baru hijrah mau paham agama yang dibahas sunnah bid'ah, salah kaprah. Kalau mau paham agama secara tarotib dipelajari, pertama adalah ilmu tauhid dulu. Oh, ilmu kita mengkaji tentang tauhid, bagaimana tauhid ini adalah tidak boleh melakukan khurafat, ahlul bid'ah selainnya. Emang akhlak ahli tauhid itu membidakan seseorang, mengkufurkan seseorang, menjustifikasi seseorang. Kita kembali kepada tadi, kalau kita memandang semuanya sebagai manifestasi Allah, kita nggak mungkin ngerjain kerjaannya Tuhan. Allah. Tukang parkir kita ambil lapaknya, marah nggak dia? Marah. Yang tahu orang itu mulia paling bertakwa kita apa Allah? Allah. Kita berani nilai-nilai orang, padahal kita nggak tahu nilai diri sendiri di hadapan Allah Taala. Allah. Kita sebagai murid ngoreksi soal ujian teman yang lain, guru kita marah nggak? Marah. Udah begitu aja analoginya udah. Jadi begitu Pak Denny, Pak Denny, Begitu. analoginya. Dia pulas kayaknya. Udah tutup dir. Suara gua habis. Berat udah suaranya ya. Nah, Udah ada lagi Pak Jimmy yang mau ditanyain? Kan ini tanjakan tanya jawab dadakan. Ada lagi? Nggak ada? Oke baik. Teman-teman semuanya, alhamdulillah malam hari ini podcast tanjakan kita udah banyak banget ilmu yang kita dapat dari penyakit hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita
dari yang namanya penyakit hati sampai kita wafat. Amin. Dan Amin. penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati kita Allah bersihkan, Amin. Allah sucikan, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang qalbun salim. Amin. Orang-orang yang hatinya bersih, Amin. hatinya yang selamat, hatinya yang selalu dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga malam hari ini podcastnya membawa manfaat buat kita semua dan Amin. pastinya buat para teman-teman yang menonton YouTube kita. Mudah-mudahan kita bisa berlangsung terus podcast ini dan membawa manfaat.